China adalah rumah umat Muslim yang sangat tua. Syiar Islam di China sudah disuarakan tak lama setelah Nabi Muhammad meninggal pada 632 Masehi. Tokoh yang membawa Islam ke China adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, atas perintah sahabat Nabi, Khalifah Utsman bin Affan. Menurut Iqbal Safi dalam A Brief History of Muslims in China, Institute of Strategic Studies Islamabad, 1983, kedatangan delegasi itu membuat penduduk China bersentuhan dengan syiar-syiar Islam untuk pertama kalinya. Bukti fisik dari penyebaran Islam di China pun ada, yakni dua masjid kuno di Kanton, Kuangtase dan Chelinse. Keduanya adalah masjid tertua di China, konon pertama dibangun di luar kawasan Arab. Singkat cerita, terbukanya jalur perdagangan lewat berbagai moda transportasi membuat Islam kemudian berkembang di negeri tirai bambu. Meskipun proses Islamisasi tak membuat agama ini dianut mayoritas penduduk. Mengacu pada data Council of Foreign Relations 2020, Islam menempati urutan 7 dalam daftar agama yang dianut penduduk. Umat Muslim hanya minoritas, sekitar 22 juta atau 1,8% dari total penduduk China. Mereka terbagi dalam 10 kelompok etnis. Terbesar adalah Hui, yang dianut mayoritas penduduk Han dan berada di Ningxia, wilayah barat China. Selain itu, etnis lain yang kerap merepresentasikan Muslim adalah kelompok Uighur. Mengutip VOA, Uighur memiliki 11 juta penduduk yang hidup di daerah otonomi China, Xinjiang. Yang membuat kelompok ini terkenal adalah karena mereka dilaporkan kerap mengalami perlakuan tak menyenangkan dari otoritas China. Sejumlah pemberitaan media dan sumber memberitakannya, meski China menolaknya. Dalam laporan Guardian berjudul, Where a People Destroyed, Why Uyghur Muslims Across China Are Living in Fear, diketahui kalau Muslim Uighur kerap mengalami tindakan represif berupa tuduhan teroris, penyiksaan, larangan beribadah, dan penahanan. Beberapa sumber mengatakan itu disebabkan alasan politik. Sejak abad ke-20, Beijing menganggapnya kelompok ekstremis dan separatis, yang memberontak dan ingin membebaskan diri. Sementara Uighur menganggap mereka bukan bagian dari China karena memiliki perbedaan budaya. Sikap ini berbeda dengan yang dialami Muslim Hui. Mereka awalnya tak mengalami penindasan karena mereka patuh dan mampu berasimilasi dengan kebudayaan lokal. Namun, sikap politik Beijing yang keras terhadap kelompok terorisme membuat Muslim Hui terkena getahnya. Dalam laporan South China Morning Post dan Al Arabiya di 2018, represi juga terjadi ke Hui, seperti pembatasan belajar agama, imam, larangan azan karena alasan mengurangi polusi suara, dan simbol-simbol keislaman. Namun, di tengah tekanan itu, bagaimana eksistensi Islam di China? Pada tahun 2015 survei dilakukan oleh National Survey Research Center (NSRC) dari School of Philosophy Renmin University of China. Dari wawancara 4.382 orang, diketahui kalau 22,4% anak muda China memeluk Islam, berada di peringkat pertama, diikuti Katolik dan Buddha. Riset lain berjudul, The Muslim Minority Nationalities of China, Toward Separatism or Assimilation, yang dilakukan tim dari Texas A&M University menyebut dalam kurun tahun 1990 sampai tahun 2008, penganut Muslim di China mengalami peningkatan. Dari angka saat ini, jumlahnya diprediksi melonjak menjadi 31 juta di tahun 2030. Sedangkan untuk jumlah masjid, ada sekitar 30.000 yang tersebar di negeri tirai bambu. Mayoritas berada di Xinjiang. Meski diprediksi bakal meningkat, tetap saja hantu represi akan selalu ada. Tak menutup kemungkinan peningkatan jumlah itu dibarengi dengan penghancuran masjid dan penindasan umat Muslim. Setelah berlabuh di Nusantara, Cheng Ho bersama anak buahnya kemudian menikahi perempuan-perempuan Jawa. Mereka pun mewariskan berbagai tradisi campuran China Islam dan Jawa, yang pada saat itu masih kental dengan pengaruh agama Hindu dan Buddha. Setelah itu, baru kemudian Islam disebarkan secara luas oleh para wali songo, yang beberapa di antara mereka juga merupakan keturunan China. Sejarawan Prod Slamet Muljana bahkan menyebut bahwa Sunan Ampel sebenarnya nama asli Bong Sui Hu. Banyak bukti yang mengungkap tentang eratnya hubungan Islam Nusantara dengan Islam di China. Bahkan, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, semasa hidupnya kerap menyatakan bahwa dirinya memiliki darah Tionghoa dari jalur Tan Kim Han. Dengan berbagai fakta sejarah tersebut, buku ini pun menganggap China sebagai leluhur. Karena itu, tidak selayaknya masyarakat Indonesia fobia terhadap etnis Tionghoa. Karena,
Sikap fobia tersebut sama halnya dengan mengingkari asal-muasal keberislaman masyarakat Nusantara.